Ibu Misri minta keadilan kasus tewasnya anggota polisi. Gelapkan motor teman untuk judi online. Empat warga Kota Jambi meninggal dunia akibat DBD. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sujanisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara Misri yang ditetapkan sebagai tersangka tewasnya anggota polisi oleh komandannya. Orang tua Misri meminta keadilan yang telah menyeret anaknya sebagai tersangka. Dita Krisna meyakini Misri tidak terlibat atas tewasnya Brigadir Nur Hadi. Keluarga Misri Puspitasari yang berada di Desa Mendolo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, meminta keadilan pasca penetapan Misri sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Pihak keluarga kaget mendengar penetapan Misri sebagai tersangka. Neni, bibi tersangka Misri, mengungkapkan sosok Misri yang baik tidak mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan. Bagi keluarga, Misri anak berprestasi dan bertanggung jawab. Segudang prestasi masih tersimpan utuh di rumah Misri di Desa Mendolo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. 4 tahun belakangan, Misri menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal. Itu gimana? Kami pun belum tahu ada kabarnya, belum tahu kami itu. Iya. Oke. Harapan kita seperti apa ya? Harapan kami, ya kayak mana lah deh. Payah jelasin. Kami minta janganlah dia kayak gituin. Dia tuh orangnya baik nih an. Intinya Kami mau keadilan. Kayak manapun, oh dia dibilang jahat, dia usahlah dia itu. Lah kami bilang semut pun dia tak mau nyakit dia, apalagi orang lain. Nah itulah sifat dia. Dia orangnya, kami bilang, kaki kami itu memang orangnya budaknya jujur mian. Dia dengan keluarga, apapun kesalahannya pasti dia cerita. Gitulah. Ya, sekarang kan udah bisa ngomong sama dia kan udah bisa hubungin. Gitu. Kami kan belum tahu kayak mana nantinya. Itulah. Kami minta keadilan lah. Kami minta keadilan kayak mana, janganlah dia di pojok kayak gini. Kami tak terima juga. Ini kan enggak mustahil. Oh, berarti keadilan maksudnya itu adalah sementara tersangka 3 yang ditahan baru Misri aja ya? Misri aja, iya. Oh, itu yang diharapkan oleh keluarga ya? Artinya keterbukaan atas kasus ini? Iya. Oh. Jangan dia dipojoki kayak gitu. Nah ini masuk ke apa kan, seolah-olah dia di pojok ini. Di pojok ini kami tidak ngerti lah. Pihak keluarga berharap Misri mendapat keadilan yang menyeretnya jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Viral sebuah video yang memperlihatkan Bupati Kabupaten Batanghari Jambi Muhammad Fadil Arif tampak marah usai penyerahan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebanyak 1.077 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari dilantik pada Senin 14 Juli 2025 lalu. Namun usai penyerahan SK, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif tampak marah, diduga karena pelepasan balon yang di luar jadwal. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman saat sejumlah pegawai mengira intrusi untuk berfoto bersama merupakan tanda untuk melepaskan balon. Dalam video yang beredar, terdengar suara dari pemandu acara yang menegur tindakan melepaskan balon. Setelah video tersebut viral, beredar kabar bahwa pemerintah Kabupaten Batanghari menunda penyerahan SK seluruh pegawai P3K yang baru saja dilantik. Mereka ini pola baru ya, jadi ASN itu dibagi 2 antara PNS dan P3K. Dengan kondisi pola baru, idealnya mereka kinerjanya lebih baik. Karena evaluasinya akan secara kontinu kita laksanakan ya. Kita juga akan nanti berikan penguatan kepada mereka, karena mereka ini kata-kata dari honorer ya, yang memang punya niat baik, punya niat tulus untuk mengabdi di Kabupaten Batanghari. Ya insya Allah dengan dikukuhkan adik-adik hari ini, supaya kinerja meningkat karena dengan status yang lebih baik. Karena manusia itu pada saat menjadi karyawan statusnya lebih pasti,
pasti jiwanya lebih tenang. Dengan jiwanya yang lebih tenang, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang yang dilayani atau masyarakat Kabupaten Batang. Namun dalam pernyataannya yang dikutip dari Kompas.com, Muhammad Fadil Arif membantah pembagian SK pegawai dibatalkan karena insiden tersebut. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif viral diduga kecewa saat momen pelepasan balon di acara pelantikan P3K sehingga menahan SK pegawai. Diskominfo Batanghari membantah Pemkab menahan SK pegawai dan itu informasi hoax. Pemerintah Kabupaten Batanghari membantah adanya penahanan SK pengangkatan P3K terkait di acara pelepasan balon sebelum waktu yang ditentukan. Dalam video beredar, pegawai P3K melepas balon saat MC memandu sesi foto bersama. Bupati langsung menegur pegawai saat itu. Kadiskominfo Batanghari menyebutkan Bupati menegur pegawai karena tidak memahami perintah saat acara pelantikan. Pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan SK pegawai P3K akan diserahkan melalui OPD masing-masing. Saat ini saya katakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Informasi tersebut tidak benar. Pemerintah Kabupaten Batanghari tidak melakukan penahanan SK P3K. Hanya saja karena dengan jumlah P3K-nya yang banyak 1.000 lebih, maka SK pegawai P3K yang dilanjut akan diserahkan melalui OPD masing-masing setelah melalui semua prosedurnya tentu. Makanya pada saat itu di lapangan tidak memungkinkan untuk diberikan SK-nya begitu. Dan juga ada informasi bahwa Pak Bupati mengajuk, itu tidak benar. Pada saat pelaksanaan Pak Bupati memang ada menegur P3K yang dilantik karena kurang bisa memahami atau mentaati perintah pada saat itu. Seperti kita ketahui, Pak Bupati adalah pejabat pembina kepegawaian. Kewajiban dia membina semua pegawai yang ada dalam lingkup Kabupaten Batanghari. Bagaimana pegawai tersebut bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pemkab Batanghari berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan berita hoax. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Sementara itu, Saudara, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif akhirnya muncul pasca viral terkait isu penundaan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bupati Batanghari membantah dirinya ngambek karena insiden gagal selfie dengan balon. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif buka suara terkait viralnya kabar yang menyebutkan dirinya marah dan menunda SK P3K gara-gara gagal foto bersama dengan balon. Sebelumnya beredar informasi penundaan SK pegawai saat pelantikan 1077 P3K pada Senin 14 Juli 2025 lalu. Diduga karena Bupati marah kepada pegawai yang salah mengartikan aba-aba pembawa acara. Kesalahpahaman itu terjadi saat pembawa acara menghitung mundur ditujukan untuk foto bersama. Namun pegawai langsung melepas balon, hasil balon-balon penerbangan. Bupati Batanghari membantah SK P3K ditahan. Menurutnya tidak memungkinkan menyelesaikan SK untuk 1077 orang di acara pelantikan. Ya kalau ngambek enggak lah, enggak ada sejarahnya. Saya itu ngambek. Kalau orang malah nyebut saya petarung karena hobi kompetisi ya. Jadi adik semua P3K, proses pengucapan sumpah janji itu akan diikuti oleh penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Kemudian ada peta integritas. Beberapa tanda tangan itu, kalau dikalikan 1077 orang, ya akan banyak dia, tidak mungkin di lapangan itu. Makanya diselesaikan di waktu lain, supaya tidak ada kesalahan dan kehilapan. Bupati aja mengucapkan sumpah janji, SK yang nggak langsung diterima kok. Saya juga mantan pegawai, jadi proses itu pasti begitu. Kemudian diserahkan nanti ke OPD-nya masing-masing. Jadi bagaimana jiwa pegawai untuk tertib dan patuh, itu yang saya ingatkan. Bahwa tertib itu salah satu azas ya. Kita ibadah aja harus tertib. Dengan tertib melaksanakan tugas, maka pelayanan kita kepada masyarakat akan menjadi lebih baik. Bupati Batanghari mengingatkan agar pegawai patuh dan disiplin karena akan menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 160 atlet Muay Thai dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan memperebutkan Piala Wali Kota. Ajang ini digelar sebagai wadah untuk menjaring bakat anak-anak muda Indonesia. 160 atlet Muay Thai dari berbagai daerah tampil dan bertanding untuk memperebutkan Piala Wali Kota tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di salah satu pusat perbelanjaan ini diikuti atlet di hampir seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Ajang olahraga ini baru pertama dilakukan dan disambut baik oleh para atlet yang bertanding.
Menurut mereka, di momen seperti inilah para atlet dapat mengasah kemampuan mereka di kegiatan resmi, bertanding bersama lawan yang tak mereka kenal. Sangat senang karena bisa menambahkan uang. Berapa lama kita mempersiapkan Niko untuk ikut? Persiapan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ikut Muay Thai lah berapa lama? Hampir 2 tahun. Harapannya ke depan siapa? Harapannya ke depan di Bengkulu lebih banyak event-event combat sport supaya banyak atlet yang Tersalurkan. Ajang pertandingan Muay Thai ini selain untuk mewadahi bakat-bakat bela diri dari anak-anak muda, juga untuk mengurangi tingkat kenakalan di jalanan, seperti tawuran. Agenda event olahraga yang menurut saya sangat baik, karena yang pertama menjunjung tinggi sportivitas. Yang kedua, ini juga ajang bagi anak muda Bengkulu, ketimbang mereka tawuran ataupun mereka geng motor, maka kita siapkan wadahnya. Karena ini baik dan bagus, saya minta Pak Kadispora, tadi juga Pak Ketua DPR, ke depan kita desain betul. Nantinya pemenang dari kejuaraan ini akan mendapatkan piala, medali, dan uang pembinaan. Para atlet diharapkan dapat bertanding secara sportif, sehingga nantinya bisa bertanding ke level yang lebih tinggi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 1 unit sepeda motor terbakar saat melintas di Jalan Lorong Juanda, RT 38 Kelurahan Mayang, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Api diduga muncul akibat konsleting pada mesin motor. 1 unit sepeda motor terbakar saat melintas di Jalan Lorong Juanda, RT 38 Kelurahan Mayang, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Api diduga muncul akibat konsleting pada mesin motor. Dari video amatir warga, terlihat kobaran api membakar sepeda motor di Jalan Lorong Juanda RT 38, Kelurahan Mayang, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Sebelum terbakar, mesin motor sempat mati. Saat dihidupkan kembali, muncul percikan api yang diikuti asap tebal di bagian mesin. Sejumlah warga yang berada di dekat lokasi sempat berusaha menyelamatkan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya kobaran api membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun sepeda motor tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Ya, pada hari ini kami menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya ada 1 unit kendaraan bermotor yang sedang digunakan oleh pemilik kendaraan, dan saat itu dia sedang akan menuju kantor, dan pemilik warung melihat ada kobaran api di kendaraan tersebut dan langsung diambil. Lalu yang bersangkutan berhenti karena sesuatu membesar dan melalui tangki, dan kita menurunkan personil 1 regup. Alhamdulillah api dapat dipadamkan, dan juga sementara adalah konsleting dari kendaraan tersebut yang tidak menutup kemungkinan adanya kabel listrik percikan dari kabel pada saat ingin menghidupkan kendaraan. Itu kami mengimbau untuk lebih hati-hati dalam menggunakan kendaraan atau memastikan pemeliharaan dari kendaraan. Jangan sampai adanya kejadian dan bisa membawa kendaraan terjadi konsleting dan kebakaran pada saat kita sedang mengendarai. Untuk memadamkan api, petugas damkar Kota Jambi menurunkan 7 orang personil dan 1 unit armada. Sonbet Fitri saksi. Ada langganan kami tadi beli gas. Jadi orang juga ngomong pas aku foto itu kan udah keluar asap, Pak. Artinya juga dari menyebar apinya. Atas peristiwa ini warga dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati, serta selalu perhatikan mesin-mesin kendaraan sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain gelapkan motor teman untuk judi online. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.